Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Anissa Rahmadani SPAK, spesialis anak, konsultan kardiologi anak, Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Assalamualaikum Dr. Anissa, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Mas Raden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, hari ini kita akan membahas tentang anak sehat di musim hujan. Pagi hari ini Jakarta dan sekitarnya ada gerimis-gerimis kecil, ada mendung gitu ya. Ini pertanda memang kalau akhir tahun, akhir November, awal Desember ini kita Indonesia tidak hanya Jakarta gitu udah mulai masuk musim hujan gitu. Salah satu hal yang mungkin menjadi concernnya kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita supaya tidak sakit ya. Dan anak-anak ini biasanya kan rentan gitu. Tapi kalau kita sebelum ngomongin ke anak-anak, spesifik ke anak-anak nih dok, kita ngomongin secara umum dulu. Kenapa sih akhirnya kalau mulai masuk musim hujan itu banyak orang yang sakit gitu? Ada yang bilang, oh pancaroba nih ganti musim itu biasanya tubuh akan selalu sakit. Itu selalu benar seperti itu atau enggak sih dok? Gimana? Oke, baik, terima kasih Mas Raden. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan pola virus atau kuman itu sendiri. Memang kalau misalnya musim hujan kan suhunya lebih dingin ya, banyak virus yang kemampuan replikasi atau berkembang biaknya itu akan semakin optimal pada suhu yang dingin di bawah suhu tubuh. Suhu tubuh manusia kan 37 derajat. Jadi banyak virus yang kalau di suhu sekitar 30 derajat dia lebih cepat untuk berkembang biak sehingga semakin banyak paparan terhadap kuman pada musim penghujan seperti itu. Jadi baik dewasa maupun anak akan semakin beresiko untuk terkena paparan kuman yang lebih banyak pada musim penghujan yang suhunya lebih dingin atau lebih rendah. Seperti itu Mas Raden. Oke, berarti berpengaruh pada suhunya gitu ya dok ya. Nah kalau Iya berbicara betul, pola kumannya. pola kumannya itu sendiri. Nah berarti pola ini sendiri bisa ngaruh ke sistem imunitas tubuh kita nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya tidak ya Mas Raden, untuk sistem imunitas seorang bayi memang imunitasnya belum matur atau belum berkembang sempurna, tapi di atas 1 tahun hingga dewasa imunitas tubuh sudah matur, sudah sempurna dan sudah mampu untuk mengatasi virus atau kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh seperti itu. Oke, tapi biasanya kalau kita ngomongin ke anak gitu ya dok ya, berarti kayak perubahan cuaca dari yang panas gitu ya, musim-musim kemarau, musim panas kemarin itu kan bener-bener panas gitu ya, terus kemudian sekarang agak dingin, ini dari panas ke dingin juga bisa memengaruhi kesehatan ke si anak sendiri, itu seperti apa? Kembali lagi Mas Raden, jadi pola kuman atau virus atau bakterinya. Jadi pada musim penghujan misalnya bakteri penyebab common cold atau selesma yaitu rhinovirus itu akan lebih cepat berkembang biak. Kemudian nanti pada musim kemarau pola kumannya akan beda lagi. Dan karena sifat virus ini juga mudah bermutasi, jadi serotipenya berubah-ubah, jadi biasanya tubuh perlu waktu untuk mengatasi virus yang baru ini. Jika memang sistem imunnya baik, mungkin sakitnya tidak akan berlangsung lama atau sebelum menimbulkan gejala sudah bisa diatasi oleh sistem imunitas tubuh itu sendiri, Mas Raden. Oke, berarti sudah ada sistem di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang musim hujan nih, gitu kan, sebagai tindakan antisipatif mungkin nih dok, penyakit apa aja sih yang biasanya gitu ya terjadi atau umum menyerang kita orang-orang di Indonesia gitu? Oke, yang paling sering memang infeksi saluran respiratorik akut seperti selesma atau common cold. Ini biasanya karena kuman rhinovirus. Kemudian diare bisa karena rhinovirus atau misalnya bakteri seperti kolera. Kemudian jenis virus lain seperti demam berdarah juga biasanya kejadiannya akan meningkat pada musim penghujan seperti itu. Karena kan memang kalau musim penghujan banyak genangan air ya, dan genangan air ini merupakan tempat hidup yang disukai oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai nyamuk yang membawa virus denggi yang bisa menyebabkan sakit demam berdarah. Oh, demam
berdarah ini menjadi satu momok gitu ya dok ya, yang Ya, sekarang salah di satunya. di zaman pandemi tidak hanya pandemi COVID-19 saja, tapi kasus DB juga eh, Betul, betul. prevalensinya juga lumayan tinggi juga yang harus Iya, menjadi perhatian ya dok sebenarnya ya. kan, iya karena COVID ini jadi penyakit lain seperti agak terbengkalai gitu ya, Mas Hmm. Raden ya. Padahal insidensinya masih sama gitu. Oke, apalagi udah mau masuk mulai musim hujan gitu ya dok ya. Ini harus lebih Iya, ekstra lagi waspada untuk kemudian ya salah satunya peduli sama lingkungan sekitar kita. Tadi ada genangan air segala macam yang bisa menyebabkan demam betul. berdarah seperti itu. Tapi kalau dilihat dari faktor penyebabnya kan nanti ada beberapa dokter sudah sebutkan. Nah beda beda nggak? Maksudnya kayak faktor penyebab orang sakit dari orang dewasa ke anak-anak itu ada beda nggak dok? Kurang lebih sama ya, bagaimana seseorang bisa terkena penyakit memang ada 3 pengaruh nih Mas Raden. Jadi Hmm. pengaruh dari host itu sendiri atau individunya, kemudian pengaruh dari agent. Agent itu adalah kumannya, apakah dia sangat infeksius, apakah dia bisa menyebabkan penyakit berat, atau lingkungannya. Lingkungannya contohnya kalau lingkungan sekitarnya ventilasinya tidak baik, orangnya banyak, itu kan akan makin mudah terjadi transmisi virus atau kuman atau bakteri seperti itu. Jadi Hmm. ada interaksi antara 3 faktor, host, agent, dan lingkungan. Oke, host, agent, dan lingkungan gitu. Jadi ini ketiga faktor ini saling berkaitan seperti itu ya, dan harus tiga-tiganya bersih supaya tetap sehat seperti itu. Tapi kalau untuk orang tua nih, kalau orang tua atau orang dewasa kan mereka bisa ngerasain gitu ya dok ya, maksudnya kayak badannya kayak ada sesuatu yang kayaknya tanda-tandanya agak mulai nggak sehat nih gitu, entah meriang, flu atau batuk atau apa seperti itu. Nah kalau anak-anak kan kadang-kadang mereka nggak suka cerita nih ke orang tua, maksudnya kayak tiba-tiba langsung drop sakit seperti itu. Nah orang tua ini menjadi PR untuk tahu nih kira-kira kondisi anaknya ini fine-fine aja atau sebenarnya ini anak kayaknya udah mulai ada tanda-tanda mau ke arah sakit deh. Nah sebelum anak ini akhirnya jatuh atau drop gitu dok, bisa nggak sih orang tua tahu oh ini tanda-tanda anak yang udah mulai kondisinya agak drop itu seperti apa dok? Yang mungkin biasa terjadi di anak-anak gitu. Baik, pertanyaannya bagus sekali Mas Raden. Jadi memang ada yang namanya gejala prodromal. Jadi gejala yang sebelum gejala sakit itu muncul, biasanya nafsu makan nih yang akan terpengaruh. Nafsu makannya tidak sebaik biasanya, kemudian juga tidak terlihat aktif. Awalnya biasanya mau main, kok ini lebih banyak maunya duduk atau maunya tidur seperti itu. Biasanya 2 hal itu yang bisa dengan mudah kita ketahui Mas Raden, nafsu makan dan tidak terlalu aktif, hanya maunya istirahat saja. Oke. Tidak aktif, nafsu makan berkurang, seperti itu. Ini yang menjadi kemudian sering dialami oleh anak-anak gitu ya. Tapi mungkin ketika di musim hujan, kalau tadi penyebabnya, faktor penyebabnya atau faktor risikonya kan hampir sama lah gitu ya antara orang dewasa dengan anak-anak. Nah kalau dari jenis penyakitnya sendiri gitu ya dok ya, ada nggak maksudnya kayak satu penyakit yang memang dia tendensius ke anak-anak, satu penyakit yang memang ke dewasa gitu. Kalaupun ada anak-anak biasanya penyakit apa atau semuanya sebenarnya sama rata gitu? Ya, kalau seperti selesma atau common cold, baik dewasa atau anak sama. Kemudian infeksi dengue juga sama. Kemudian rotavirus mungkin ya, rotavirus itu paling sering menyebabkan diare pada anak usia di bawah 5 tahun, dan pada dewasa biasanya sudah semakin jarang, insiden tertinggi di bawah 5 tahun. Kemudian mungkin jenis infeksi virus seperti viral exanthem itu memang lebih sering pada anak atau balita. Itu biasanya demam tinggi, kemudian setelah demam turun mulai muncul ada ruam, tapi demamnya sudah tidak ada, dan biasanya juga anak sudah terlihat membaik, udah mulai mau makan untuk aktivitas. Tapi kurang lebih untuk pola kuman lainnya sama baik pada dewasa maupun pada anak. Oke, berarti pola kumannya ini masih ya lumayan sama gitu ya antara orang dewasa dengan juga anak-anak. Nah pertanyaannya kemudian kan tadi sudah disebutkan ternyata sistem imunitas itu kalau untuk bayi dan balita belum terbentuk secara sempurna gitu ya dok ya, betul nggak itu? Kalau bayi iya Hmm. masih proses, tapi kalau untuk balita jadi anak di atas 1 tahun sudah dikatakan cukup matur atau Hmm. sempurna seperti orang dewasa gitu. Tapi Hmm. mungkin
eh, riwayat atau pengalaman dalam paparan kumannya tidak sebaik seperti orang dewasa. Mungkin kan karena hygiene-nya masih baik, belum main keluar rumah, belum sekolah, jadi jenis kuman yang dikenalnya juga masih terbatas. Jadi mungkin lebih rentannya di jumlah paparan kuman, karena kalau untuk paparan kuman yang baru, maka sistem imun seperti sedang belajar lagi untuk mengatasinya, mempersiapkan pertahanan baik imunitas non spesifik maupun spesifiknya, seperti itu. Berbeda dengan orang dewasa, mungkin pengalamannya sudah lebih banyak makan asam garam gitu ya, Mas Raden ya. Jadinya mengatasi virus atau kumannya lebih cepat dibanding pada bayi atau anak. Oke, berarti ini Dok, kalau semisal katakanlah tadi bayi ya, yang memang sistem imunitasnya yang di bawah 1 tahun kan belum terbentuk secara sempurna, belum matur gitu, seperti itu. Tapi kan kemudian memang jumlah paparan virus atau kumannya belum terlalu banyak karena belum berkoneksi dengan orang-orang luar seperti itu. Tapi apakah kemudian bayi ini menjadi rentan untuk kemudian terkena penyakit selama musim hujan meskipun jumlah paparan virus atau kumannya tidak terlalu banyak? Iya, memang lebih rentan Mas Raden, makanya sebaiknya sih tidak membawa bayi sering untuk keluar rumah ya. Dan juga jangan lupa untuk lengkapi imunisasinya, karena dengan imunisasi kan kita memberikan kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang sudah ada vaksinnya, seperti itu. Jadi tubuh bisa memberikan kekebalan yang aktif, bisa membentuk kekebalan aktif terhadap beberapa kuman yang sudah ada vaksinnya. Oke, memang ini menjadi PR orang tua untuk kemudian ada kan jadwal rutin imunisasi gitu, jadi jangan sampai kelewat, jangan Ya, sampai lupa gitu. betul. Meskipun zaman pandemi masih aman ya Dok ya untuk imunisasi ya? Ya, insya Allah aman Mas Raden. Insya Allah. Biasanya di tiap rumah sakit sudah berbeda lokasinya untuk yang anak sakit dan anak yang hanya untuk imunisasi, biasanya ruangannya sudah berbeda. Protokol kesehatannya tetap berlaku seperti itu ya Dok ya. Tetap protokol Oke Dok, kesehatan nanti kita tetap. akan lanjut lagi ngobrol bagaimana kemudian menjaganya ya supaya anak tetap sehat di musim hujan. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar, aduh kayaknya anak saya ini kalau mau masuk musim hujan ini biasanya sakit gitu. Nah ada apa? Anda bisa bertanya ke kami melalui line telepon di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Anissa. Dok, kalau tadi mungkin lanjut dikit ya Dok ya, ini ada yang ngeganjel nih gitu ya. Kalau tadi sebelumnya ngomongin masalah bayi gitu. Nah, karena kalau bayi ini identik dengan minum ASI gitu ya Dok ya. Nah, apakah kemudian ASI ini berperan penting dalam kemudian bahasanya menciptakan atau membackup imunitas tubuh si bayi ini sendiri? Dan kalau musim hujan kan identik dengan musim dingin, ini ASI bisa nggak sih kemudian menghangatkan tubuh si bayi ini sendiri gitu? Baik, terima kasih Mas Raden. Jadi memang ASI kalau kita berikan secara langsung, yaitu direct breastfeeding, memang kan akan ada skin to skin contact antara bayi dan ibunya. Tentu saja ini akan menjaga suhu tubuh bayi agar tetap optimal, bisa menyamai juga suhu tubuh dari si ibu. Jadi kalau direct breastfeeding, iya bisa untuk menjaga suhu bayi tetap optimal. Tapi kalau memang misalnya diberikannya melalui ASI perah, misalnya ibunya bekerja, kemudian disiapkan ASI perah, biasanya kan memang akan dihangatkan. Namun untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap optimal, berarti ya environment dari si bayi itu harus optimal. Jadi suhunya suhu ruangan sekitar 27 derajat, tidak lebih rendah misalnya kalau bayinya sedang tidak optimal kondisinya. Kemudian kandungan dari ASI itu sendiri memang luar biasa dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi banyak
kandungan untuk sistem imun, baik itu imunitas non-spesifik seperti sel-sel makrofag ataupun imunitas spesifik yaitu imunoglobulin. Jadi ASI itu kaya akan kandungan imunoglobulin A, baik untuk saluran cerna, baik untuk menangkal patogen atau kuman yang masuk lewat saluran cerna. Seperti itu, Mas Oke, Raden. berarti banyak sekali manfaat yang diberikan oleh ASI kepada bayi-bayi kita gitu ya. Jadi jangan lupa Betul, untuk memberikan iya. ASI eksklusif gitu ya. Oke Dok, sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati Dok. Kita coba bacakan ya, saya bacakan gitu. Boleh ya. Dari siapa ini? Sebentar Dok. Dari @wahyu santoso, Dok, anak saya itu suka main hujan-hujanan. Sebelumnya itu habis hujan-hujanan nggak pernah sakit, sekarang kok jadi gampang sakit ya, itu kenapa ya gitu. Oh dulu anaknya itu suka main hujan-hujanan nih, tapi nggak tahu nih anaknya usia berapa, mungkin usia SD kali ya Dok ya. Sebelumnya itu kalau habis hujan-hujanan itu nggak sakit gitu Dok, tapi sekarang itu jadi gampang sakit, itu kenapa ya Dok ya? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau main hujan-hujanan kan terpapar air hujan ya. Air hujan kita tidak tahu apakah ada patogen atau kumannya. Jadi sebaiknya walaupun sudah basah kuyup langsung mandi sampai rumah, terus dibersihkan semuanya, ganti pakaian seperti itu, kemudian dihangatkan. Biasanya sih karena faktor paparan kuman lagi ya kembalinya Mas Raden. Jadi walaupun sudah basah kuyup sampai rumah langsung harus orang tua memandikan supaya tubuh bersih, kemudian ganti pakaian yang bersih. Boleh dibantu misalnya pakai minyak telon, minyak kayu putih biar tubuh tetap hangat, seperti itu boleh. Lebih karena faktor paparan kuman ya Mas Raden. Lebih kepada faktor paparan kumannya, maksudnya serangan dari luarnya gitu ya kali ya Dok ya? Iya. Kalau kondisi tubuhnya mungkin hampir sama, cuma mungkin ketika sekarang mungkin paparan kumannya lebih banyak ketika dia bercampur dengan si air hujan itu sendiri mungkin ya. Jadi akhirnya kondisinya bisa bikin anak drop gitu ya Dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Wahyu dan semoga anaknya tetap sehat terus ya. Kalau bisa jangan main hujan-hujanan gitu biar nggak sakit gitu ya. Tapi seru ya Mas Radet ya. Tapi ya namanya anak kecil suka main hujan-hujanan. Saya juga dulu waktu kecil suka main hujan-hujanan Dok. Iya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Dok. Nah kalau tadi di segmen sebelumnya kan dokter udah pernah menyebut beberapa penyakit lah ya, mungkin DB dan lain sebagainya, diare atau yang lain-lain gitu Dok. Ada nggak sih Dok kemungkinan penyakit ini datangnya menyerangnya secara bersamaan? Ini serem banget sih sebenarnya. Tapi ada nggak posibilitas ke situ Dok? Bisa saja kalau posibilitas ya, misalnya kena selesma, common cold, batuk pilek, ada demam ringan, kemudian terpapar kuman rotavirus, jadi ada diare, jadi terjadi dua entity disease bersamaan, mungkin saja, Mas Raden. Mungkin saja ya. Nah, posibilitas kemungkinan ini terjadi karena faktor imunitas tubuh anak yang kurang baik atau paparannya yang terlalu kencang ini Dok dari luarnya? Ya, kembali lagi kalau kita lihat tiga tadi ya, host, agent, environment, mungkin environment sama agent ya, Mas Raden, dengan asumsi bahwa kondisi dari host atau imunitas anak tersebut optimal, seperti itu. Oke, berarti memang host, agent, dan lingkungan itu saling berpengaruh seperti disebutkan tadi di awal gitu ya Dok ya. Nah oke, berarti kalau untuk mengantisipasi gitu ya, kalau tadi kan ini kemungkinan penyakit dan faktor risiko yang mungkin bisa menyerang anak-anak sakit selama musim hujan. Nah kalau kita sekarang berfokus pada tindakan preventifnya gitu ya Dok ya, sebelum musim hujan benar-benar tiba gitu. Ada nggak sih makanan-makanan khusus yang kayaknya baik dikonsumsi untuk anak untuk kemudian membuat kondisi kesehatan si anak ini lebih fit untuk siap menghadapi musim hujan Dok? Ya baik, jadi memang untuk pola makan dan jenis makanannya harus komposisinya seimbang, jadi cukup karbohidrat, protein, lemak, kemudian buah, serat, dan susu seperti itu. Jadi kalau komposisinya seimbang, itu semua kan akan diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sistem imun yang baik seperti itu. Jadi intinya memang tidak ada spesifik harus makan tertentu atau harus vitamin lebih banyak, tidak seperti itu. Jadi harus jenisnya lengkap dan jumlahnya juga tepat dan seimbang seperti itu. Jadi menu yang seimbang.
menu yang seimbang seperti itu ya. Nah, ada yang bilang gini dok, saya juga nggak ngerti ini mitos atau fakta ya, gitu. Kalau musim hujan jangan makan atau minum yang dingin gitu, nanti bisa sakit. Betul atau enggak itu mitos atau fakta nggak itu dok kira-kira? Iya betul. Jadi sebenarnya itu mitos ya Mas Raden. Mungkin koinsiden saja terjadinya bersamaan habis makan atau minum es gitu terlalu sering terus jadi sakit atau radang tenggorokan atau jadi batuk. Coba kita lihat kembali apakah minuman atau makanannya mungkin kadar glukosanya terlalu tinggi sehingga merangsang batuk, itu bisa seperti itu. Atau memang ditambah paparan kuman, mungkin di sekitarnya ada yang sakit juga. Apalagi kalau misalnya dulu sebelum zaman pandemi anak juga masih masuk sekolah, terus minum es sering, tapi kebetulan temannya juga ada yang sakit, mungkin dapat common cold atau selesmanya karena terpapar dari teman seperti itu. Tapi kalau faktor makanan yang dingin atau minuman yang dingin menyebabkan langsung penyakit sih sebenarnya tidak, Mas Raden. Jadi tidak ada hubungannya, tetap ada Iya, faktor yang lainnya gitu ya, yang iya menjadi faktor betul. eksternal untuk memicu sakitnya itu sendiri Mm-mm. gitu. Nah, kalau untuk anak-anak nih dok ya, kan memang gampang-gampang susah gitu untuk ngasih makanan yang sehat ke anak gitu kan, entah itu buah atau sayuran. Ini kan menjadi PR yang sangat berat bagi orang tua kalau memang dari kecilnya nggak dididik habit untuk makan yang sehat seperti itu. Jadi ketika harus menghadapi musim hujan, ini agak ketar-ketir juga orang tua gitu ya untuk memberikan makanan yang sehat. Nah, pertanyaannya ketika anak ini agak susah gitu ya dok ya untuk makan buah atau makan sayur, makanan yang bergizi, berprotein seperti itu, boleh nggak sih dok? Maksudnya kayak anak-anak ini minum vitamin gitu, vitamin atau suplemen tambahan supaya membuat tubuh mereka menjadi lebih sehat gitu dok? Oke, sebenarnya kalau dietnya seimbang tidak perlu ya, Mhm. Mas Raden. Tapi kalau memang khawatir ada defisiensi atau akan lebih baik kalau kita Mhm. bisa cek kadar vitamin atau mineral yang dianggap defisiensi dan memang terbukti ada defisiensi, baru kita berikan suplementasi seperti itu. Dan Oke. bagaimana supaya mau makan yang variatif seperti tadi Mas Raden dan Mbak Erika bahas ya. Berarti orang tuanya harus mencontohkannya juga seperti itu, makan yang sehat, yang seimbang, sehingga anak bisa mengikuti pola dari orang tua. Oke, berarti lagi-lagi ya, yang Iya, dibahas sama Miss Erika sama Dokter Anissa tetap orang tua harus jadi contoh yang baik nih. betul. Oke dok, sebelum lanjut kita ada penelpon dok, kita angkat terlebih dahulu ya. Ya, Halo, selamat boleh. pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya dengan Pagi. Yunita di Jakarta. Ibu Yunita di Jakarta. Iya, Silakan Bu Yunita. dokter, tadi kan dokter ada sempat bilang ASI bagus untuk anak gitu kan, apalagi ASI Iya, eksklusif. betul. Terus kan ini kan anak saya mau masuk umur 2 tahun nih dok. Rencananya mau Iya. disapi. Mau apa Bu? Ini mau disapi. Oh sapi, di Biar, sapi. itu kira-kira udah bisa apa enggak sih dok? Terus gimana sih caranya? Sekarang kan udah mulai mau sapi nih, tapi nangis terus gitu dok. Oke, baik. Oke, sudah jelas ya dok ya? Iya, jelas. Oke, Terima baik. kasih Terima Bu kasih Bu Yunita. Yunita di Iya. Jakarta. Yuk, Kita akan coba sama-sama. jawab. Iya. Iya, Gimana baik. nih dok? Iya, baik. Memang kalau udah 2 tahun sih sudah waktunya disapi ya. Kalau secara agama sendiri juga 2 tahun itu cukup untuk pemberian ASI. Jadi yang utama pemberian ASI adalah 6 bulan pertama itu ASI eksklusif karena dengan pemberian ASI saja insya Allah sudah mencukupi untuk kebutuhan nutrisinya, kalorinya sudah cukup. Kemudian di atas 6 bulan kan sudah mulai makan MPASI. Nah, itu jumlah kalori yang diperlukan dari ASI biasanya sudah semakin menurun dan sudah 2 tahun memang yang utama di atas 1 tahun bahkan itu adalah makanan pokok. Jadi makanan dengan pola menu 3 kali makanan utama ditambah 2 kali selingan. Itu sudah cukup. Pemberian susu atau ASI mungkin cukup 2-3 kali sehari saja. Jadi ya memang 2 tahun sudah waktunya untuk mewinning atau menyapih anak dari ASI. Kemudian caranya ya memang harus pertama tekad atau niat dulu ya Ibu Yunita. Kemudian mengkondisikan. Mungkin dari sebelum 2 tahun sudah bicara dari hati ke hati dengan anak gitu. Wah,
kakak kan sudah besar ya gitu. Nanti sebentar lagi kalau misalnya mau punya adik mungkin lebih mudah ya. Mungkin sebentar lagi kan ada adik gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi nanti menyusu secara langsung seperti itu. Atau nanti mama harus memberikan ASI-nya kepada adik gitu. Tapi ya intinya harus ada niat, tekad, dan bicara ke anak dari hati ke hati. Dan mungkin bertahap ya, tidak langsung abrupt atau langsung tiba-tiba seperti itu. Cuman ya saya rasa bisa dilakukan seperti itu. Oke, tetap bisa dilakukan asal komunikasinya ke anak ini baik-baik gitu ya Dok ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yunita yang ada di Jakarta. Oke Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya anak ini tetap sehat terus gitu ya. Dan kalau sehat kan bisa bahagia ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, anak sehat di musim hujan, bersama dengan Dr. Anissa Rahmadani, SPAK, spesialis anak dan konsultan kardiologi anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan agar anak ini tetap sehat gitu ya, apalagi di musim hujan. Kita lihat yang pertama, Dok. Biasakan anak cuci tangan. Nah, ini menjadi salah satu protokol kesehatan juga selama masa pandemi ya Dok ya. Bagaimana kemudian mencuci tangan ini menjadi penting untuk anak, Dok? Kali sebenarnya hand hygiene itu penting ya, baik masa pandemi maupun nanti mudah-mudahan pandemi segera selesai. Amin. Jadi terdapat beberapa langkah untuk cuci tangan. Jadi ada 5 langkah. Jadi kita bisa pakai hand sanitizer atau air mengalir dengan sabun. Jadi kita ratakan hand sanitizer atau sabun dan air dengan menemukan kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, baik kiri maupun kanan, kemudian kedua telapak tangan dan selai jari, kemudian punggung dari jari tangan, baik kiri dan kanan, kemudian ibu jari, dan yang terakhir adalah ujung-ujung jari. Jadi jangan lupa saat melakukan hand hygiene, semua stepnya kita lakukan agar tangan pasti bersih seperti itu, Mas Raden. Apalagi kalau anak-anak kan suka pegang ini, pegang itu, Betul, pegang ini, dan pegang jangan itu. lupa Mas Raden, jangan pegang wajah, bagian mulut sama hidung, karena itu merupakan sumber untuk masuknya virus, tidak hanya virus corona, tapi virus-virus yang lain seperti rhinovirus dan lain-lain. Oke, berarti menjadi pintu gerbangnya di situ jangan disentuh-sentuh gitu ya. Iya, betul. Bahaya. Oke, kita lanjut yang kedua nih, Dok. Sediakan makanan sehat. Nah, ini juga penting ya untuk kemudian anak ini mengonsumsi makanan sehat, Dok. Seperti apa nih? Ya, berarti kembali lagi seperti yang sudah disebutkan tadi, menunya harus seimbang. Jadi karbohidratnya cukup, protein cukup, lemak, kemudian serat, baik itu dari sayur maupun buah dan dari susu, seperti itu. Jadi menunya harus seimbang. Dan baiknya tidak makanan yang terlalu manis seperti itu. Karena kalau yang manis juga proses food itu lebih banyak gula yang sederhana. Jadinya justru akan meningkatkan berat badan, mengganggu metabolisme. Jadi justru harus makanan yang segar yang diolah sendiri di rumah sebaiknya. Dan terjaga juga kebersihannya dengan komposisi yang seimbang. Oke, kita lanjut, Dok. Ajari aktif bergerak. Nah, penting nggak untuk kemudian anak-anak ini, apalagi masa pandemi kan sekarang banyak yang di rumah aja gitu ya Dok ya, nggak beraktivitas fisik gitu, ketemu teman, jadi kayak tiduran aja, rebahan gitu, nggak banyak bergerak. Olahraga menjadi penting ya Dok ya untuk anak-anak? Iya, benar sekali Mas Raden. Jadi aktivitas fisik baik itu olahraga atau bermain itu penting. Jadi hindari gadget ya. Jadi rekomendasi dari American Academy of Pediatrics untuk usia kurang dari 2 tahun memang tidak disarankan penggunaan gadget sama sekali. Dan di atas 2 tahun hanya dibatasi selama 2 jam. Jadi bagaimana selama pandemi ini kan lebih banyak di rumah ya.
Ya memang kalau untuk keperluan sekolah ya mau tidak mau sesuai kurikulum sekolah tersebut, misalnya harus ketemu tatap muka secara daring ya itu bisa diikuti, tapi di luar itu harus diminimalkan untuk leisure time. Untuk aktivitas mungkin orang tua bisa mengajak aktivitas seperti membantu merapikan rumah, merapikan kamar tidur setelah bangun tidur atau setelah makan merapikan meja makan. Kemudian melakukan aktivitas bersama seperti olahraga juga bisa olahraga yang sederhana, bisa lihat sekarang kan YouTube sudah banyak ya, jadi bisa olahraga bersama orang tua. Kemudian bisa juga jika ada hewan peliharaan bermain bersama hewan peliharaan atau memberi makan hewan peliharaan, membersihkan kandangnya itu juga bisa dilakukan. Jadi memang orang tua harus kreatif untuk menjaga anak tetap aktif, banyak aktivitas, seperti itu Mas Radit. Oke, terakhir mungkin singkat saja dok, karena waktu juga gitu ya. Jadwal tidur dan juga imunisasi menjadi hal yang penting ya dok ya? Ya betul Mas Raden, jadi saat tidur itu sebenarnya hormon pertumbuhan disekresi oleh tubuh, jadi nanti berkaitan sama tinggi badan dan juga berkaitan sama sistem imunitas tubuh. Jadi kurang lebih kalau masih baru lahir newborn bisa tidur sampai 18 jam, kemudian bayi berkurang hingga 14 jam, balita 12 jam, dan untuk anak usia sekolah di atas 6 tahun mungkin cukup sampai 10 jam total tidur per hari. Imunisasi tentu harus dilengkapin. Biasanya kalau anaknya masih bayi, orang tua masih rajin dan ingat nih untuk kontrol ke dokter spesialis anak, karena memang jadwal imunisasinya masih hampir setiap bulan sekali. Namun jangan lupa di atas usia 1 tahun ada imunisasi ulangan atau imunisasi tambahan. Seperti itu harus dilengkapi juga. Ini menjadi PR orang tua untuk disiplin gitu ya dok ya. Baik, terima kasih betul. Dr. Anissa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak kita tetap sehat terus gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Anissa. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Rada Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.